Hari ini kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Kita akan lanjutkan dari Kisah Para Rasul pasal 15. Kisah Rasul pasal 15, kita akan baca dari ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-35. Kisah Rasul pasal 15 ayat ke-23 sampai ayat yang ke-35. Tapi saya akan baca dari ayat 22. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia, yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Demikianlah selamat." Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal berapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Kami kembali berdoa bersyukur Bapa untuk firman yang boleh kembali kami baca. Dan kami kembali berdoa dengan satu permohonan di hadapan Tuhan dan Roh Kudus-Mu. Kiranya boleh bekerja dalam pikiran dan hati kami untuk menerangi kami dan menyatakan kebenaran-Mu bagi kami. Dan kiranya Engkau boleh memberikan kelembutan bagi hati kami untuk mendengar firman dan juga menyertai hamba-Mu yang membagikan firman Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan. Ketika kami datang dan beribadah di hadapan Engkau, kami boleh sungguh-sungguh dikaruniakan pengertian, tapi juga mata untuk melihat bahwa ada berkat Tuhan, ada kehadiran Tuhan tengah-tengah kami, ada urapan Tuhan di dalam kehidupan kami dan di dalam gereja-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita membaca Kisah 15, sekali lagi ini adalah berbicara tentang sidang yang terjadi di gereja mula-mula. Sidang pertama yang dilakukan oleh para rasul dengan penatua jemaat yang ada untuk membahas satu poin yang penting sekali, yaitu berkaitan dengan bagaimana seseorang itu diselamatkan. Apakah keselamatan itu adalah sesuatu yang hanya berdasarkan iman kepada Kristus Yesus yang dikaruniakan oleh Allah dalam kehidupan mereka? Atau keselamatan itu adalah sesuatu yang bukan hanya berdasarkan iman, tetapi juga harus ditambah dengan Taurat.
harus ditambah dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Dan pada waktu mereka setelah selesai menjalankan sidang itu semua, maka kemudian para rasul mendapatkan satu kesimpulan dari sidang tersebut yang kemudian akan dibagikan atau diwartakan dan disebarkan ke seluruh dari sidang jemaat Tuhan. Dan itulah yang kita baca di dalam bagian ini. Para rasul atau para penatua jemaat yang ada di Yerusalem kemudian mengutus Paulus dan Barnabas. Tapi bukan hanya Paulus dan Barnabas saja, melainkan juga disertai dengan dua orang lain, yaitu Barsabas dan Silas, untuk memberitakan apa yang menjadi hasil dari keputusan sidang di Yerusalem kepada orang-orang Kristen yang ada, berkaitan dengan bagaimana seseorang itu bisa diselamatkan. Dan menarik sekali, pada waktu mereka menyampaikan sidang atau pernyataan ini, maka ada beberapa hal yang menjadi prinsip yang kita bisa pelajari di dalam kehidupan kita melalui perikop ini ya. Tetapi sebelumnya adalah hal yang mereka angkat di dalam sidang itu, yang semula menurut dari beberapa kelompok orang Yahudi Kristen, antara Yahudi Kristen dengan orang Kristen non-Yahudi itu terdapat tembok pemisah. Mereka tidak bisa menjadi satu. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang Kristen non-Yahudi di dalam kehidupan mereka beribadah kepada Tuhan sebelum mereka menjadi orang Yahudi Kristen. Itu sebabnya menurut kelompok ini mereka harus disunatkan terlebih dahulu, harus mengadopsi hukum Musa terlebih dahulu, baru mereka bisa mendapatkan berkat atau mendapatkan satu kelayakan untuk beribadah kepada Tuhan seperti halnya yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Tetapi pada waktu para rasul atau Yakobus secara khusus menulis surat kepada sidang jemaat yang ada, ia menggunakan satu kata yang digunakan baik oleh orang-orang Yahudi Kristen maupun orang-orang non-Yahudi Kristen, yaitu kata saudara. Saudara bisa membaca di dalam ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, yaitu siapa? Orang-orang Yahudi Kristen, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria dan Kilikia, berasal dari bangsa-bangsa lain. Saudara pertama, saudara-saudaramu itu merujuk kepada para rasul dan penatua dari orang-orang Yahudi Kristen. Tetapi kata kedua yaitu saudara-saudara, yaitu kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria dan Kilikia, dan bangsa-bangsa lain itu merujuk kepada orang-orang Kristen non-Yahudi. Jadi pada waktu mereka bersidang, hasil dari persidangan itu mereka mendapatkan satu hal, bahwa antara orang Kristen Yahudi dan orang non-Kristen Yahudi tidak ada perbedaan sama sekali. Kita satu di dalam Kristus. Kristus telah menghancurkan tembok pemisah yang ada di antara orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi. Sehingga mulai dari saat kita beriman kepada Tuhan dan menerima baptisan Roh Kudus, maka kita akan duduk bersama untuk beribadah di hadapan Tuhan tanpa ada pembedaan lagi. Mana orang Yahudi, mana bukan Yahudi, mana orang merdeka, mana orang bukan merdeka, mana orang yang terpelajar, mana orang yang tidak terpelajar, mana laki-laki, mana perempuan, itu tidak ada lagi di dalam Kristus. Kita semua adalah saudara seiman, kita semua adalah orang yang sederajat di hadapan Allah untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Itu sebabnya pada waktu kita ibadah di dalam gereja, satu-satunya umat yang bisa beribadah di dalam gereja bersama dengan keluarga setara di hadapan Tuhan itu hanya Kristen. Saya percaya bukan hanya keluarga saja, tetapi orang yang dari berbeda suku bisa bersama-sama untuk hadir di dalam ibadah kepada Tuhan. Sebelah menyebelah kita duduk sebagai saudara seiman di hadapan Tuhan. Sebabnya karena apa? Karena Kristus sudah menebus kita, dan Kristus yang menebus kita dari segala bangsa, tidak membedakan bangsa-bangsa di hadapan Dia. Walaupun cara kerja keselamatan yang Kristus lakukan dalam kehidupan manusia berdosa adalah melalui Abraham, keturunan Abraham yaitu Israel dan orang-orang Yahudi terlebih dahulu. Tetapi tujuannya adalah untuk keselamatan bagi semua bangsa yang ada di dalam
dunia ini. Melalui cara apa? Yesus datang, Yesus mati di atas kayu salib, dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah untuk mengerjakan semua hal yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia yang berdosa. Sehingga melalui kematian dan kebangkitan Dia, kebenaran Kristus, kekudusan Kristus yang telah dinyatakan dalam hidup Dia tengah-tengah dunia selama 33,5 tahun itu bisa diimputasikan kepada orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Atau istilah lainnya adalah setiap orang yang percaya kepada Kristus diperhitungkan benar oleh Allah Bapa karena kebenaran Kristus dan kekudusan Kristus, bukan karena kebenaran kita dan kekudusan kita pribadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nanti kita akan bahas apa yang menjadi respon dari orang-orang yang beriman kepada Kristus. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-32 ya, 31, di situ ada respon sukacita, tetapi juga ada respon yang menghiburkan. Istilah menghiburkan itu adalah satu respon yang memberi ketenangan, rasa damai atau istirahat di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, mengapa hal itu bisa muncul di dalam hati kita? Apakah hal itu bisa muncul di dalam hati orang-orang yang berkata bahwa keselamatan itu tidak hanya cukup dengan iman saja. Keselamatan bukan hanya karena kasih karunia saja yang Tuhan berikan bagi kita, tetapi melalui usaha kita, ketaatan kita, kebaikan yang kita lakukan, sedekah kita, dan amal yang kita berikan di hadapan Tuhan. Apakah itu bisa memberikan ketenangan? Saya percaya semua itu tidak mungkin bisa memberikan kita ketenangan dalam kehidupan kita. Karena waktu satu saat mungkin kita bisa taat, tapi di saat yang lain kita jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam satu kehidupan yang ada di bawah murka Allah. Bagaimana orang yang seperti ini bisa memiliki rasa tenang dan damai di dalam hidup dia dan istirahat dalam hidup dia? Semua itu hanya bisa diterima kalau keselamatan hanya semata-mata bersumber dari kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi di samping itu, pada waktu kita membandingkan pengajaran yang begitu diperjuangkan oleh Paulus dan Barnabas, yaitu keselamatan hanya melalui kasih karunia dan tidak boleh ditambah dengan Taurat dan sunat dan perbuatan baik apapun yang dilakukan oleh manusia, maka kita bisa membandingkan kembali dengan surat Galatia. Mengapa saya tekankan ini? Karena ini menjadi perintah atau pengajaran yang sangat penting sekali dalam iman Kristen dan menjadi esensi dari pengajaran iman Kristen sendiri. Kalau Bapak Ibu baca dari surat-surat Paulus kepada semua jemaat yang ada, mulai dari Roma, Korintus, lalu habis itu apa? Tesalonika, Filipi, Kolose, Efesus, dan surat-surat lain. Maka Bapak Ibu akan menemukan satu hal yang membedakan dari surat yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Galatia. Dalam surat-surat Paulus yang lain, Paulus selalu mengawali surat-suratnya dengan satu ucapan syukur kepada Tuhan. Satu berkat yang diberikan kepada jemaat yang dia tujukan suratnya tersebut. Bapak Ibu boleh buka salah satu contoh, yaitu dari surat Roma, dan juga boleh buka dari surat Galatia nanti. Surat Roma, setelah mengucapkan salam di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-7, masuk ke dalam ayat yang ke-8, Paulus mengatakan seperti ini. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia, dan seterusnya. Boleh buka 1 Korintus. 1 Korintus juga dikatakan ayat yang keempat. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus, dan seterusnya. Bapak Ibu boleh buka kitab-kitab yang lain, tapi coba sekarang nanti bandingkan sendiri ya dengan surat Galatia pasal 1 ayat yang ke-6. Galatia 1 ayat yang ke-6, kita baca bersama-sama. Aku
heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, silakan baca seterusnya. Maka Bapak Ibu tidak akan pernah mendapatkan satu kata aku bersyukur kepada Tuhan di dalam surat Galatia. Mengapa? Kenapa di dalam surat-surat yang lain Paulus mengucap syukur, tetapi di dalam surat Galatia tidak? Bahkan kalau Bapak Ibu bandingkan dengan surat Korintus sendiri, Korintus adalah satu surat yang ditujukan kepada jemaat Korintus yang memiliki begitu banyak perbuatan dosa di dalam kehidupan mereka. Mereka mengerti iman di dalam Kristus. Mereka memiliki karunia yang begitu limpah dalam hidup mereka. Tetapi juga mereka memiliki dosa yang begitu limpah di antara jemaat Tuhan di Korintus. Tetapi pada waktu orang-orang Korintus mendapat surat dari Paulus, Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi di Galatia dia tidak mengucapkan kalimat itu. Yang membedakan adalah di dalam Korintus, jemaat Korintus berdosa di dalam hal perbuatan mereka. Hidup mereka yang tidak setia kepada firman Tuhan atau tidak sepadan dengan iman mereka. Tetapi di dalam surat Galatia, jemaat Galatia berdosa di dalam hal pengajaran dan pengertian firman di dalam hidup mereka. Itu yang membedakan. Dan pada waktu Paulus menulis surat kepada Galatia, itu yang membuat Paulus tidak mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi justru mengatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita kadang-kadang berpikir bahwa perbedaan pengajaran itu bukan sesuatu yang terlalu perlu diperdebatkan atau terlalu perlu dipermasalahkan di dalam orang Kristen. Tapi dalam bagian ini saya percaya ada bagian yang kita tidak perlu terlalu perdebatkan. Tapi khususnya berkaitan dengan keselamatan, bagaimana seseorang itu diselamatkan oleh Tuhan, itu adalah satu kebenaran yang betul-betul harus dipegang oleh orang Kristen tanpa kompromi sama sekali. Dan Paulus telah menunjukkan kebenaran ini kepada jemaat yang ada di Yerusalem, kepada jemaat yang ada di Antioquia, dan semua jemaat yang lain, dan juga kepada gereja-gereja pada hari ini. Yaitu bahwa keselamatan di dalam Kristus berdasarkan kasih karunia bukan sesuatu yang boleh dikompromikan dengan menambahkan perbuatan, menambahkan Taurat, menambahkan sunat di dalamnya. Supaya apa? Supaya pemberitaan firman tetap murni seperti yang Tuhan Yesus sendiri kabarkan. Tetapi di samping itu ada satu hal yang fatal sekali kalau kita sampai mengkompromikan kebenaran ini. Yaitu di dalam kalimat ayat yang ke-6 yang tadi saudara Bapak Ibu baca ya. Ketika jemaat Galatia menyimpang kepada Injil yang lain, yaitu Injil yang tidak hanya berdasarkan kasih karunia, tetapi iman ditambah dengan perbuatan dan sunat dan Taurat seperti itu. Maka Paulus berkata, yang terjadi adalah bukan engkau kemudian merupakan saudara seiman masih dalam status seperti itu. Bukan hanya berkata bahwa engkau hanya kurang memahami firman Tuhan seperti itu. Tetapi yang Paulus katakan adalah ketika engkau memiliki atau menerima Injil yang lain, maka pada hari itu engkau sudah berbalik dari Tuhan. Ada kata yang penting di situ muncul. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, artinya apa? Engkau begitu lekas berbalik dari Dia. Itu berarti bahwa kita tidak lagi datang dan beribadah kepada Tuhan. Kita bukan umat Tuhan lagi yang ada di dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi mulai dari detik kita menambahkan Injil atau iman dengan perbuatan dalam hidup kita, maka detik itu kita berada di luar dari kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengapa Paulus begitu ngotot sekali untuk mempertahankan Injil harus berdasarkan kasih karunia semata?
di dalam Kristus dan melalui iman kepada Yesus Kristus semata. Karena di luar itu tidak ada keselamatan. Di luar itu tidak ada satu usaha manusia yang bisa membuat diri dibenarkan oleh Tuhan yang sempurna itu. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan, kenapa saya mau tekankan ini kembali, dan ini berkali-kali ditekankan di dalam kitab suci. Karena kitab suci menyatakan bahwa memang Tuhan datang jadi manusia, mati di atas kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga adalah untuk mengerjakan satu pekerjaan yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh siapapun di dalam dunia ini. Karena kita adalah orang berdosa dan kita membutuhkan Kristus untuk menyelamatkan kita. Itu yang penting, hal pertama. Yakobus bersama dengan Penatua setuju kalau orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang ada di dalam Kristus, yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus adalah saudara seiman, bukan orang lain. Dan kita adalah warga negara dari kerajaan sorga. Dan itu adalah sesuatu yang pasti. Lalu yang kedua, pada waktu Yakobus menulis ini, dia kemudian mengatakan bahwa dia memberi pendampingan kepada Paulus dan Barnabas, dua orang yaitu Barsabas dan Silas. Siapa kedua orang ini? Mereka adalah orang-orang yang dikatakan sebagai nabi Tuhan. Kalau saudara bisa baca di dalam ayat yang ke-32, di situ dikatakan Yudas dan Silas yang adalah juga nabi. Mereka lama menasihati saudara yang lain. Jadi siapa Barnabas dan Silas? Mereka adalah nabi. Nabi maksudnya apa? Nabi maksudnya adalah orang yang menerima penyataan Tuhan dalam kehidupan mereka untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan. Jadi mereka adalah orang-orang yang penting di dalam gereja, karena mereka adalah guru-guru dari firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan wahyu Tuhan dalam kehidupan mereka untuk menyampaikan, atau orang-orang yang terpandang dan berotoritas di dalam gereja Tuhan. Tetapi menariknya lagi, pada waktu Barsabas dan Silas diutus untuk menyertai Barnabas dan Paulus untuk pergi dan memberitakan hasil dari sidang di Yerusalem, apa yang dikatakan oleh Yakobus di dalam ayat yang ke berapa? Ke-25, itu ada sedikit penekanan yang berbeda dengan ayat 32. Dikatakan bahwa sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasih, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pada waktu para penatua di Yerusalem memilih orang-orang untuk menyertai Paulus dan Barnabas, mereka tidak sembarang menunjuk orang-orang yang pergi bersama dengan Paulus dan Barnabas, tetapi mereka memilih orang-orang tertentu di dalam hidup iman Kristen atau dari orang-orang Kristen untuk menyertai Paulus dan Barnabas. Dan apa yang menjadi dasar? Yaitu mereka yang berani mempertaruhkan nyawanya. Bagi siapa? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam kitab suci, menarik sekali kitab suci ada memberikan kita beberapa alasan orang-orang itu bisa mempertaruhkan nyawanya bagi atau memberikan nyawanya. Yang pertama adalah mempertaruhkan nyawanya bagi orang lain. Jadi ada orang-orang di dalam dunia ini ketika mereka hidup, mereka tidak mementingkan hidup mereka, nyawa mereka sendiri dan keselamatan mereka. Mereka rela menderita, bahkan mereka rela untuk mengorbankan nyawanya bagi orang lain. Siapa orang-orang ini? Dan contohnya di mana? Ada pertama Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat Filipi. Di situ ada seorang yang bernama Epafroditus, seorang yang diutus untuk melayani Paulus dari jemaat Filipi. Lalu ketika dia melayani Paulus, Paulus berkata ini adalah orang yang menjalankan tugas yang tidak bisa dijalankan oleh jemaat
yang ada di Filipi. Karena itu dia datang untuk melayani aku, menggantikan engkau orang-orang Filipi. Dan ketika dia melayani Tuhan, dia adalah orang yang begitu giat, rekan sekerja dan seperjuangan dari Paulus. Dan bahkan ketika dia melayani, dia sempat jatuh di dalam kondisi yang sakit dan hampir meninggal dunia. Apa sebab dia sakit? Apa sebab dia sampai hampir meninggal dunia? Karena dia mengasihi Paulus dan dia juga mau melayani Paulus dalam hidup dia. Dan demi untuk itu dia bahkan sampai jatuh sakit. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita bicara menderita, apa yang menjadi motivasi seseorang untuk menderita? Ada banyak sebab. Hal pertama adalah karena kasihnya kepada orang lain. Nah, ini juga salah satu yang kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal 15. Walaupun berbeda dengan Epafroditus yang akhirnya sampai hampir mati. Tetapi di dalam Kisah Rasul pasal 15 kita bisa lihat itu di dalam kalimat yang menjadi peringatan yang Pak Yakobus berikan kepada orang-orang Kristen non-Yahudi, yang merupakan pengulangan dari perikop sebelumnya. Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayat 29 kembali, dari ayat 28 saya baca ya. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita membaca bagian ini, saya seringkali mendengarkan perkataan orang Kristen yang lain yang menafsirkan bagian ini. Karena di sini ada kata, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, maka perintah untuk jangan memakan persembahan yang dipersembahkan kepada berhala, makan darah, makan daging yang mati dicekik, dan hidup dalam percabulan, itu merupakan satu perintah yang masih berlaku sampai hari ini. Orang Kristen boleh makan darah enggak? Ada orang Kristen yang ngomong tidak. Orang Kristen boleh enggak makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala? Ada yang mengatakan tidak. Kalau percabulan mungkin kita sama-sama setuju tidak boleh seperti itu. Tapi binatang yang masih mengandung darah di dalam tubuhnya, ada sebagian dari orang Kristen yang tidak mau memakannya. Kalau ditanya kenapa? Jawabannya adalah karena keputusan Roh Kudus dan keputusan para rasul, kita tidak boleh makan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya lihat bagian ini menunjukkan satu hal. Pertama adalah pada waktu para rasul mengambil keputusan ini bersama dengan Paulus dan Barnabas, itu bukan satu keputusan yang sepihak dari para penatua gereja. Tapi ketika mereka mengambil keputusan ini, mereka betul-betul mencari kehendak dari Roh Kudus dalam hidupan mereka, pimpinan Roh Kudus dalam hidupan mereka untuk memutuskan apa yang terbaik untuk dilakukan dan tidak dilakukan oleh orang-orang Kristen non-Yahudi. Nah, pada waktu mereka menggumulkan bersama atas pimpinan Roh Kudus tersebut, mereka kemudian memutuskan bahwa ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen non-Yahudi, yaitu makan darah, makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, makan daging yang mati dicekik atau binatang yang mati dicekik, dan hidup di dalam percabulan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada bagian kedua yang mungkin kita sering kali lewatkan. Bapak Ibu boleh baca ayat ke-21 di dalam Kisah Rasul pasal 15. Setelah di dalam ayat 20 Yakobus memberi satu larangan yang sama. Di dalam ayat 20 dikatakan, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Alasannya kenapa? 21. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Jadi sampai hari saat Kisah Rasul ditulis, orang-orang Yahudi masih membaca hukum Musa dan masih menjalankan prinsip tidak boleh makan darah,
tidak boleh makan binatang yang mati dicekik, tidak boleh makan binatang yang dipersembahkan kepada berhala, dan tidak boleh hidup di dalam percabulan. Tetapi ada satu hal lagi yang tersirat di dalam bagian ini, yaitu kenapa hal ini ditekankan? Karena Injil diberitakan mulai dari mana? Dari orang Yahudi. Injil diberitakan mulai dari orang Yahudi di sinagoge, tempat orang-orang Yahudi beribadah dan orang-orang bukan Yahudi yang takut akan Allah beribadah kepada Tuhan. Dari situ ketika mereka sudah percaya kepada Kristus dan ditolak oleh orang-orang Yahudi, maka mereka baru memisahkan diri dan memindahkan hari mereka beribadah kepada Tuhan mulai dari Sabtu menuju kepada Minggu, dan di situ mereka beribadah sebagai orang Kristen. Jadi mulai dari Kisah Rasul hal ini sudah terjadi. Jadi kalau kita mengerti ada latar belakang ini, maka kita bisa menjawab kenapa Yakobus dan Paulus serta Barnabas setuju kalau orang-orang Kristen dan Yahudi tidak boleh makan darah atau daging yang dipersembahkan kepada berhala, daging yang atau binatang yang mati dicekik dan hidup dalam percabulan. Alasannya adalah karena Injil. Paulus dan Barnabas serta Yakobus memahami Injil bukan hanya diperuntukkan bagi orang Yahudi saja, tetapi Injil juga diperuntukkan bagi orang-orang non-Yahudi. Tetapi saya boleh balik juga ya. Injil bukan hanya diperuntukkan bagi orang-orang non-Yahudi saja, tetapi juga Injil diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi. Jadi kalau andai kata orang-orang non-Yahudi yang hidup di dalam iman kepada Kristus, mereka mengerti satu hal, yaitu di dalam Kristus ada kemerdekaan. Tadi salah satu seminar yang akan dibawakan oleh Vikaris Marvin, merdeka di dalam Kristus. Dan merdeka di dalam Kristus salah satu aspeknya apa? Yaitu apa yang dikatakan oleh Yesus, makanan tidak pernah membuat seseorang menjadi najis. Karena makanan ketika masuk ke dalam mulut, maka akan turun ke dalam lambung, lalu keluar di dalam apa itu? Kloset ya. Tetapi apa yang jahat, apa yang najis, itu keluar dari dalam hati yang berdosa. Jadi yang mencemarkan seseorang itu bukan apa yang dimasukkan ke dalam mulut, tetapi apa yang keluar dari natur manusia berdosa, itu yang menajiskan dan mencemarkan seseorang. Jadi pada waktu kita berkata Kristus memerdekakan saya, apa yang dimerdekakan oleh Kristus salah satunya adalah dimerdekakan dari berbagai macam makanan, dari berbagai macam larangan yang tahir atau yang tidak tahir, yang haram yang ada di dalam perjanjian lama. Kita boleh makan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang hidupnya dari kecil sampai besar sudah menjadi bagian dari gaya hidup, tidak boleh makan binatang seperti itu? Mereka akan, apa istilahnya, terofensif itu apa ya? Terlanggar ya, tersinggung ya, atau menjadi marah dan tidak senang. Jangankan kita ngomong ya, lihat kita saja mereka sudah gak mau deket-deket kok. Karena gaya hidup kita yang menurut mereka haram atau najis itu. Jadi bagaimana orang Kristen bisa bersaksi? Gak mungkin bisa bersaksi. Jadi itu sebabnya Yakobus, Paulus dan Barnabas dan para penatua yang ada di Yerusalem setuju. Orang-orang Kristen non-Yahudi boleh tidak menyunatkan diri. Tetapi ingat, saudara-saudaramu yang Kristen Yahudi, mungkin ada yang masih lemah imannya. Dan bahkan ada orang-orang Yahudi di antara engkau yang belum pernah mendengar Injil Kristus dan mungkin mulai tertarik untuk datang menjadi orang Kristen. Tetapi bagaimana kalau mereka melihat gaya hidup yang menjadi sesuatu yang najis bagi mereka karena ada hukum Musa? Itu sebabnya mereka berkata, jangan.
Jangan makan itu. Jangan lakukan percabulan dalam hidupmu. Karena itu bisa menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi dan Yahudi Kristen. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sikap orang-orang non-Yahudi Kristen bagaimana? Pada waktu mereka mendengar berita ini, mereka bersuka cita. Mereka nggak ngomong kurang ajar ya. Hak saya dan kebebasan saya dilanggar. Masa makanan yang terenak di dunia nggak boleh saya makan lagi, misalnya seperti itu. Tidak, tapi mereka bersuka cita ketika mendengarkan larangan itu. Sebabnya karena apa? Kasih mereka kepada saudara mereka yang Yahudi, Kristen ataupun Yahudi yang belum Kristen. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, adakah kasih di dalam hidup kita? Adakah kasih kita kepada saudara seiman kita? Adakah kasih kita kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus dalam hidup kita? Kalau ada, saya mau tanya, dasarkan firman Tuhan. Kalau kita betul-betul begitu mengasihi mereka, relakah kita menyangkal diri kita dan meninggalkan hal-hal yang paling kita sukai dan bahkan karakter kita yang buruk sekalipun demi untuk bisa bersaksi bagi mereka? Ini adalah hal yang penting sekali. Karena saya seringkali menemukan orang Kristen yang merasa hidup baik, merasa hidup memiliki iman kepada Tuhan, merasa betul-betul setia dan taat kepada Tuhan. Tetapi maafkan, gak bisa mengendalikan mulut. Dia bisa cerita segala sesuatu yang membuat orang lain yang bercerita, mungkin bagi dia membagikan sesuatu, sharing, menyatakan iman dia. Tetapi herannya adalah orang yang mendengar cerita dia menjadi begitu benci sekali dengan orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu dari perkataan, belum dari tindakan yang kita lakukan. Belum dari hal-hal lain yang mungkin kita harus bayar demi supaya nama Tuhan boleh ditinggikan. Jadi kenapa seseorang rela menderita? Sebab pertama adalah karena kasihnya kepada orang tersebut atau orang lain. Atau karena orang lain, maka dia rela untuk menderita di dalam hidup dia. Ada hal yang kedua yang terdapat di dalam Kolose 1 ayat yang ke-24. Bapak Ibu boleh buka Kolose 1 ayat yang ke-24. Kolose 1 ayat 24 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingmu apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi pada waktu orang menderita, apa yang mendorong dia menderita? Karena pengenalannya, atau saya pakai istilah lainnya. Kalau di sini dikatakan apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi demi untuk jemaat mengenal Kristus, khususnya di dalam aspek penderitaan, atau kalau kita bedakan sedikit, nanti penderitaan ada di bagian yang lain. Tapi demi untuk jemaat mengenal siapa Kristus, maka ada orang-orang Kristen, dan khususnya di sini adalah Paulus, dia lebih rela untuk menderita demi supaya jemaat mengenal Kristus di dalam hidup mereka. Makanya kalau Bapak Ibu baca di dalam Kisah Rasul, kita akan menemukan para rasul dan juga orang-orang Kristen dalam gereja mula-mula. Mereka rela bahkan untuk dirajam, untuk dicambuk, dan bahkan mati demi nama Kristus. Supaya apa? Orang-orang Kristen yang lain yang ada, atau orang-orang ya Kristen ya, dan orang-orang non-Kristen yang ada, dan orang-orang Yahudi yang ada, mereka boleh mengenal kasih Kristus dalam hidup mereka. Jadi atas dasar apa mereka menderita? Orang lain boleh mengenal Kristus dalam hidup mereka. Jadi yang pertama adalah karena mereka mengasihi
orang lain, atau karena orang lain mereka melakukan penderitaan itu. Yang kedua adalah agar orang lain mengenal Tuhan di dalam hidup mereka, maka mereka rela untuk menderita. Ada aspek yang ketiga, Bapak Ibu bisa lihat di dalam Roma 14 ayat 7 dan 9. Roma 14 ayat 7 dan 9. 7, 8, dan 9. Roma 14. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa aspek ketiga yang membuat seseorang itu rela untuk menderita? Yaitu karena mereka tahu baik hidup ataupun mati adalah milik Tuhan. Jadi kalau saya hidup adalah milik Kristus, saya mati adalah milik Kristus, ada hal yang kita perlu pertahankan enggak di dalam hidup ini? Atau adakah sesuatu yang kita perlu hindarkan dari hidup ini, yaitu menderita demi nama Tuhan? Paulus yang membuat atau memotivasi Paulus untuk rela menderita, selain dari kasihnya kepada orang lain, selain dari orang lain supaya mengenal Kristus, yaitu karena dia tahu bahwa ketika dia hidup bagi Kristus. Ketika dia mati di dalam Kristus. Dan ketika dia mati di dalam Kristus, ada satu kemuliaan, ada satu keselamatan atau kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Ada mahkota yang dia akan terima di dalam Kristus. Dan ketika dia hidup dalam dunia, dia menderita. Tetapi ketika dia melihat ke dalam satu kehidupan pasca dia hidup di dalam penderitaan, ada mahkota itu, maka dia berkata, enggak masalah, aku menderita di dalam hidupku untuk saat ini. Jadi ada kesinambungan antara hidup di dalam dunia dengan hidup setelah kita hidup di dalam dunia ketika kita berada di dalam Kristus. Yang keempat adalah, Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat Petrus. Di dalam surat Petrus ada kalimat yang Petrus katakan yang menarik sekali, yaitu saya ingin kamu menderita. Belajar menderita. Tetapi bukan karena melakukan dosa, tetapi karena Kristus Tuhan kita sudah menderita dan kita dipanggil untuk menderita bersama dengan Kristus. Ayat yang pasal 2 surat 1 Petrus ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Di situ adalah panggilan kita. Kita boleh baca ayat 20 dan 21 ya. Kita baca bersama-sama. 20 dan 21 1 Petrus pasal 2. 23. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi apa alasan orang Kristen untuk menderita? Satu, karena orang lain. Bisa ya. Dua, karena ingin orang lain mengenal Kristus. Tiga, karena ada kesinambungan antara hidup sekarang dengan akan datang di dalam Kristus. Keempat, karena apa? Halo? Ini nggak tahu atau nggak berani ngomong? Atau bingung? Keempat, karena apa? Di dalam 1 Petrus.
Karena salah satu ciri dari murid Kristus adalah menderita bagi Kristus. Artinya ketaatan. Bapak Ibu mau menyatakan saya taat kepada Kristus, apa salah satu tandanya? Menderita bagi Kristus. Rela untuk menderita. Itu adalah murid Kristus. Yang kelima, apa yang menjadi sebab atau motivasi bagi seseorang itu untuk menderita? Yaitu di dalam Kisah Rasul tadi yang kita baca pasal 15 ayat yang ke-26. Sebab itu dengan bulat hati, ayat 26. Yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu dikarenakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maksudnya apa dikarenakan nama? Yaitu kalau kita bicara nama itu bicara karakter Tuhan. Pribadi Kristus. Bapak Ibu bisa baca di dalam Perjanjian Lama bagaimana para tokoh iman itu mengenal Tuhan, yaitu dengan cara Tuhan menyatakan namanya kepada mereka. Jadi pada waktu dikatakan Barsabas dan Silas adalah 2 orang yang kami utus untuk menyertai engkau karena mereka adalah orang yang mempertaruhkan nyawanya demi nama Tuhan kita. Itu berarti mereka adalah orang-orang yang berani menyerahkan nyawanya kalau ada orang-orang yang berani menghina nama Tuhan dalam hidup mereka. Jadi mereka betul-betul menjaga kehormatan dari nama Tuhan itu. Saya percaya ini adalah salah satu motivasi yang tertinggi di dalam kehidupan orang Kristen untuk menderita bagi nama Tuhan atau bagi Tuhan. Karena kita tidak suka melihat orang menghina nama Tuhan kita. Karena kita tidak suka melihat ada orang-orang Kristen yang mengajarkan sesuatu yang menyesatkan iman orang Kristen yang lain karena mereka mengajarkan Tuhan yang salah dan mengajarkan pengajaran Tuhan yang salah. Tapi bukan dengan kekerasan, bukan dengan aniaya yang kita lakukan, tetapi dengan mempertaruhkan nyawa kita sendiri. Itu adalah peperangan kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi siapa Barsabas dan Silas ini? Mereka adalah orang-orang yang memiliki iman yang betul-betul teruji. Orang-orang yang memiliki integritas sebagai orang Kristen. Orang-orang yang dihormati di kalangan orang Kristen. Dan adalah orang-orang yang rela mati demi nama Tuhan terpelihara atau terjaga dengan baik. Itu adalah Barsabas dan Silas. Jadi kalau kita mau pilih orang ya untuk melayani dan Bapak Ibu mau melayani, coba tolong uji ya. Ada enggak hati yang seperti ini atau kualitas yang seperti ini? Tetapi Bapak Ibu kalau kita bicara seperti ini mungkin kita akan ngomong kayak gini. Saya kan bukan hamba Tuhan. Saya adalah orang awam. Ngapain saya harus sampai punya kehidupan seperti ini? Betul? Enggak ya? Kalau Bapak Ibu bilang betul, Bapak Ibu boleh baca Epafroditus lagi ya. Lalu coba tanya, siapa Epafroditus? Apakah dia hamba Tuhan, pendeta atau penatua jemaat? Atau penginjil? Bukan, dia adalah jemaat biasa yang datang untuk melayani, tapi karena kegigihannya bagi Tuhan dan kasihnya kepada Tuhan. Dan Paulus dia rela untuk mati. Itu adalah orang Kristen. Kita perlu belajar seperti ini. Lalu terakhir, pada waktu berita ini sampai kepada orang-orang Kristen yang ada di Antioquia dan lain-lain, mereka menumbuhkan ada satu respon yang begitu indah sekali, yang bertolak belakang sekali dengan respon yang diberikan kepada orang yang menerima Taurat. Kalau Bapak Ibu perhatikan ketika Musa menaiki Gunung Sinai untuk menerima Taurat Tuhan, apa yang dia alami? Alkitab berkata, dia melihat awan yang begitu kelam sekali menutupi Gunung Sinai. Dia melihat halilintar yang menyambar-nyambar di atas gunung itu. Dan dia dengan begitu gemetar
naik ke atas gunung itu, atau begitu takut naik ke atas gunung itu untuk menerima Taurat Tuhan. Ini bicara tentang Taurat yang menuntut perbuatan. Tetapi pada waktu kita berbicara tentang kasih karunia yang dikerjakan oleh Kristus yang kita terima di dalam iman, maka respon yang diberikan itu bertolak belakang sekali. Bukan takut, tetapi sukacita. Bukan kekhawatiran dan ketidaktenangan dalam hidup mereka, karena mereka selalu harus menuntut diri untuk baik-baik secara sempurna di hadapan Tuhan, padahal mereka tidak bisa lakukan itu. Tapi mereka kemudian mendapatkan penghiburan di dalam berita Injil itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya orang-orang yang Kristen, yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, mereka mengerti apa yang dikatakan oleh kitab suci ini. Walaupun hidup mereka tidaklah gampang, walaupun mereka sebagai orang Kristen mungkin masih mengalami penderitaan, duka cita, patah hati, ataupun kekecewaan karena ditipu oleh orang dan yang lain-lain dalam hidup mereka. Tapi mereka memiliki sukacita yang gak mungkin direbut oleh orang lain atau oleh keadaan dalam hidup mereka. Dan mereka juga memiliki ketenangan karena mereka tahu di mana mereka bisa bersandar, yaitu kepada Tuhan sendiri. Dan Paulus dan Barnabas serta Silas yang ditinggal itu, setelah mendapatkan surat itu, membagikan, mereka terus mengajarkan firman dan juga memberitakan Injil. Itu adalah pekerjaan yang terus mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita baca kitab Kisah Rasul sekali lagi, ini bicara tentang perkembangan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan pada waktu Injil itu diberitakan dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, kita melihat selalu ada apa? Hambatan. Tapi pertanyaannya adalah seperti ini. Memberitakan Injil dan Injil berkembang dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kehendak Tuhan bukan? Kehendak Tuhan kan? Tetapi ketika kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Alkitab juga berkata bahwa setiap kali Injil itu berkembang, selalu akan ada hambatan, penganiayaan, penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen. Usaha untuk memecah gereja, usaha untuk menipu orang Kristen untuk tersesat di dalam kebenaran firman yang mereka mengerti dalam hidup mereka. Pertanyaannya, bisa tidak? Sanggupkah manusia menghambat Injil? Sanggupkah setan menghalangi supaya orang Kristen akhirnya tersesat di dalam iman? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jawabannya tidak. Ketika setan berusaha menyesatkan pikiran orang Kristen dan iman orang Kristen, yang terjadi Kisah 15 di mana orang Kristen justru mendapatkan rumusan iman yang lebih jelas lagi dan lebih benar. Ketika gereja berusaha untuk dipecah, justru pada waktu itu gereja makin kuat dan makin menjadi kesaksian yang baik. Ketika Injil berusaha untuk dihambat, di situ Injil terus diberitakan. Jadi ini adalah satu jaminan yang Tuhan berikan bagi kita. Mengikut Tuhan, ada janji penyertaan? Ada. Tapi janji penyertaan bukan berarti janji tidak ada hambatan dan kesulitan. Dan adanya hambatan dan kesulitan itu belum tentu berarti Tuhan tidak berkenan. Mungkin justru menjadi satu ciri bahwa kita sedang, atau tanda bahwa kita sedang mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi pada waktu kita melakukan itu, kita jadi mengerti bahwa ketika ada hambatan tiba, kita jangan terlalu cepat putus asa dan menyerah. Dan kita juga jangan akhirnya menjadi tawar hati, karena kita tahu apapun yang terjadi, kehendak Tuhan pasti jadi dan pasti digenapi, dan pekerjaan Tuhan pasti akan terus berjalan di dalam dunia ini. Mungkin satu hal yang kita perlu renungkan di dalam hidup kita di tahun 2024, yaitu
Bapak, Ibu, Saudara ada di mana? Di mana posisi kita? Kita mencari aman, berada di luar dari jalur yang Tuhan sedang kerjakan. Kita mungkin menjadi orang Kristen tetap, tetapi kita tidak diberikan karunia dan kesempatan untuk melihat dan berbagian di dalam hal-hal luar biasa yang Tuhan kerjakan. Tapi yang lebih parah lagi adalah kalau kita menentang Tuhan dan menjadi alat setan untuk memecah gereja. Itu adalah hal yang lebih mempersulit ya kedudukan kita. Jadi mari kita sama-sama di tahun 2024 ini kembali untuk memikirkannya. Relakah kita berkomitmen bagi Kristus? Relakah kita menderita ketika nama Tuhan itu dihina oleh orang? Relakah kita menyangkal diri demi untuk kehendak Tuhan jadi di dalam hidup kita? Relakah kita menjadi alat Tuhan untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja, menyatakan namanya dan Injilnya, menegakkan kerajaan yang tengah-tengah dunia ini tanpa ada satu kekuatan pun yang bisa mengalahkannya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Kembali kami bersyukur Bapa untuk firman, untuk kebenaran yang boleh kami dengar hari ini. Kiranya Engkau boleh memberkati kami, dan kiranya Engkau boleh memimpin kehidupan kami sepanjang tahun 2024 ini. Jangan biarkan kami berlalu seperti tahun 2023. Kalau kami sudah melayani Tuhan di dalam tahun 2023, biarlah kami boleh lebih bersemangat lagi dan lebih berkomitmen lagi di dalam melayani Engkau di tahun 2024 ini. Kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, dan gereja-Mu ini kiranya senantiasa ada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan dan ada di dalam jalur pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.